Shalom, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 10 Maret 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh 2-in-1 Ministry. Ibadah doa malam Kamis 7 Maret 2024 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Stefanus Bulu STH. Ibadah wanita Sabtu 9 Maret 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah Youth Sabtu 9 Maret 2024 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Rumus Dewa STH. Ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, sekolah minggu pukul 11 siang. Bersama gereja dan diakonia bisa mengambil CA, Dana, OVO, Shopee Pay dengan nomor saudara atas nama Samuel Libowo. Perpuluhan dapat mengambil CA di nomor saudara atas nama Samuel Libowo. Bagi yang membutuhkan kursi roda dan lebih dewasa, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala ya. Subscribe channel YouTube GBS Kapernaum untuk dapat melihat video ibadah raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami, segenap perusahaan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang beranda bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu berselam, dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian momen dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, saudara terkasih. Baik, kita akan siapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu hati, tunduk dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini ya Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin Bapa. Kami percaya hanya karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kembali kami berkumpul untuk bersatu hati, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kau lihat hati kami saat ini Tuhan, bukan rutinitas yang kami lakukan ya Bapa. Kami datang untuk menyembah-Mu, memuji-Mu dengan hati kami sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang belum hadir di tempat ini Tuhan, mungkin masih ada dalam perjalanan. Bapa sertai lindungi hingga tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Berserah penuh kami padamu ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu buat kami ya Bapa yang akan melayani jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku kagumi cara-Mu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
sukacita. Haleluya, kita pujikan Kaulah kuatku. Setiap pergumulan kita, kalau kita minta Tuhan untuk mampukan, pasti kita dimampukan. Amin. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Di depan kita memang ada persoalan, tapi tetap Tuhan itu baik ya saudara. Apapun baik buruk keadaan kita, tetap mengucap syukur, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin.
sedang terjadi permasalahan di dalam hidup kita, kadang begitu berat masalah itu kadang membuat orang itu undur ya saudara. Tapi percayalah, seberat apapun kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberi kita kekuatan untuk bisa melewatinya ya saudara. Nah, biarlah untuk semua itu kita tetap setia, kita tetap cinta ya saudara. Kita siapkan hati kita. Walau badai datang
apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, selama kami punya Tuhan, kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya setiap perjalanan yang kami lewati bersama-sama dengan Tuhan, ada ukiran-ukiran yang indah yang akan membuat kami ini terkagum-kagum pada akhirnya. Kagum akan kebesaran-Mu, kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menyapa kami, hadirat-Mu yang menenggelamkan kami, memberikan kami kekuatan baru. Tuhan, siang hari ini kami mau duduk diam di dekat kaki-Mu. Kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari kami, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, kami mau menjadi seorang murid yang memiliki hati seorang murid yang selalu haus untuk diajar, telinga seorang murid yang selalu ingin mendengar kebenaran. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik kuasa-Mu, supaya setiap perkataan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi hanya kepentingan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Oh, luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Kenapa luar biasa? Karena kita punya Tuhan, ya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, makanya kita ini menjadi luar biasa. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberi saya kesempatan untuk bisa sharing firman, dan saya senang sekali ada di antara Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Ya, kita akan belajar bersama-sama satu tema. Ada yang sudah yang membantu saya? Oke, bisa ditayangkan PPT-nya ya. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran Tuhan yang berjudul Jesus is the door. Belum muncul ini ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Iya, Bapak Ibu, tadi kesaksiannya selalu full dengan sukacita ya. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita ini tetap sukacita karena apa? Karena kita punya Tuhan, ya. Kita tidak akan dibiarkan sendiri. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari ibu-ibu yang luar biasa. Meskipun menghadapi kondisi-kondisi yang darurat ya, itu kondisi-kondisi yang emergensi ya. Kesaksian yang pertama maupun yang kedua itu sama-sama daruratnya ya. Kalau menurut saya yang satu ini darurat karena kondisi kesehatan, yang satu ini juga darurat ini ya. Dan betul ya, kalau kita ini punya hati untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Selalu ada jalan ya. Apakah ada trouble? Bukan file PPT. Oh, bukan file PPT, PDF ya? Oke. Coba saya kirim lagi ya. Saya kirim ke file ke HP-nya Gembala. Ya. Iya, nggak apa-apa. Kalaupun PPT-nya nggak bisa dibuka, it's okay. Ya, nggak apa-apa. Cuma dipastikan dulu PPT-nya bisa dibuka atau tidak. Kalau nggak bisa dibuka, nggak apa-apa ya. Tetap kita akan mendapatkan berkat Tuhan ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Hari ini
satu tema yang ingin saya sharingkan ke Bapak Ibu Saudara, yaitu Jesus is the door. Ya, Jesus is the door. Ada yang tahu artinya? Yesus adalah pintu. Ya, pinter ya, sudah bisa mengartikan dengan tepat sekali. Jadi saudara datang ke tempat ini, berdiri di muka gereja, saudara masuk lewat mana? Pintu. Lewat pintu. Ada yang manjat tembok? Oh, udah ada ya yang manjat tembok ya. Kalau yang manjat tembok itu apa saudara? Oke, ya. Jadi kita lewat pintu. Terus belum masuk ke sini, kita masih berdiri di depan. Kita mau masuk rumah ini lewat apa saudara? Ya, lewat pintu lagi ya. Lagi-lagi kita lewat pintu. Ada yang lewat jendela? Oh, enggak ada. Belum ada ya Pak ya? Oke, nah kita akan belajar apa sih pintu itu, betapa pentingnya pintu itu buat kita ya. Nah, di dalam Alkitab saudara pasti pernah membaca ya perkataan Tuhan Yesus, akulah pintu. Pernah saudara? Pernah ya. Nah, ternyata perkataan Tuhan Yesus ini bukan hanya satu perkataan saja, akulah pintu, tapi ada 7 Bapak Ibu. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan akulah. Ada yang tahu selain Tuhan Yesus ini mengatakan akulah pintu, ada yang tahu 7 itu apa saja? Yang pertama, iya, itu yang paling terkenal ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, terus lengkap ya. Jangan cuma dipotong sebagian. Yang kedua, coba diingat-ingat. Akulah, perkataan Tuhan Yesus, akulah yang ada di Mazmur 23 itu loh Bapak Ibu. Gembala yang baik ya. Yang ketiga, akulah roti hidup ya. Yang keempat, akulah terang dunia. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup ya. Yang keenam, akulah pokok anggur yang benar ya. Dan salah satu ini adalah akulah pintu. Itu perkataan Tuhan Yesus yang ketiga yang ada di Injil Yohanes. Next. Ya, ini sudah kita lewati ya, ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang I am the door. Akulah pintu. Kita akan baca bersama-sama dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membaca secara bergantian. Bapak Ibu membaca ayat yang genap, saya membaca ayat yang ganjil. Mulai dari ayat 1 bergantian dengan saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya yang dikatakan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku
siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Ya, next slide. Ya, saudara, kandang pada zaman Tuhan Yesus itu tidak sama dengan kandang yang ada di Indonesia. Jangan kita membayangkan kandangnya itu dari kayu atau dari bambu, terus ada atapnya, ada pintu yang bisa dibuka tutup. Tidak seperti itu ya, saudara. Gambarannya kandang pada zamannya Tuhan Yesus yang ada di Timur Tengah itu seperti ini. Jadi ketika kita ini membaca Alkitab, kita ini harus memperhatikan konteks budaya dan tempat di mana Alkitab ini ditulis. Jadi ketika kita disuguhkan tentang kandang domba, itu gambarannya seperti ini, ya, seperti yang Bapak Ibu dilihat. Suatu kali seorang ahli perjanjian lama bernama Sir Josh Adam Smith melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang gembala bersama domba-dombanya. Sang gembala ini menunjukkan sebuah tempat yang sederhana seperti itu, terdiri dari batu-batu yang disusun, dan dia mengatakan, disinilah domba-dombaku bermalam dan mereka aman. Nah, Pak Smith bertanya, mana pintunya? Jawab gembala ini, akulah pintunya. Dengan heran, Pak Smith bertanya, apa maksudmu? Kamu adalah pintunya. Pada waktu malam, aku membawa domba-domba itu masuk dan aku berbaring di pintunya. Aku menjadi pintunya. Tidak ada seekor domba pun yang bisa keluar tanpa melewati tubuhku. Dan binatang buas yang ingin masuk ke dalam tidak akan bisa tanpa melewati tubuhku. Akulah pintunya. Itulah gambaran pintu, saudara. Next. Nah, kita akan fokus pada satu ayat ini, ya. Yohanes 10 ayat 9. Ayo kita baca bersama-sama sekali lagi. 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Ada 3 hal yang saudara perlu ingat, saudara pegang, dan saudara bawa pulang. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar. Ia akan menemukan padang rumput. Ya, 3 hal ini harus kita ingat, kita pegang, kita bawa pulang. Tuhan ajarkan 3 hal ini ke saya ketika akan memasuki tahun 2024. Kita perlu satu janji Tuhan yang kuat, yang akan menuntun kita menjalani tahun 2024 yang masih 10 bulan ini, saudara. Itu akan mengingatkan kita dan membimbing kita. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara siang hari ini. Next. Nah, saudara perhatikan gambar yang ada di layar, ya. Siapa yang menjadi pintu? Siapa yang menjadi pintu, saudara? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus menjadi pintu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ya. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragu-ragu, saudara. Jangan bimbang, jangan goyah. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan mencari keselamatan di luar Kristus. Jangan mencari keselamatan dengan cara saudara sendiri. Karena keselamatan itu
hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Alkitab katakan di Kisah Rasul 4 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pegang itu saudara. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, jangan pernah melepaskan keselamatan yang sudah saudara terima. Keselamatan itu bukan masalah agama. Jangan terkecoh saudara. Kalau ada perkataan yang mengatakan semua agama baik, semua agama itu sama, Tuhan itu satu. Saudara, saya perlu mengingatkan. Anak-anak muda perhatikan, supaya imanmu tidak goyah. Anak-anak muda harus kuat di dalam iman, harus punya pengertian yang benar. Kalau ada yang mengatakan semua agama baik, semua agama mengajarkan kebaikan, saya setuju. Tapi tidak semua agama sama. Yang disembah beda kok. Yang disembah beda. Kok bisa sama? Dari mana? Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Agama lain tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak sama saudara. Nah, saudara tidak perlu takut dengan perbedaan ini. Saudara menyembah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragu-ragu, ya, jangan goyah, harus mantap, ya. Saudara harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayat kita. Jangan hanya saat ini, jangan hanya beberapa tahun ke depan, tapi sampai akhir hayat kita. Saudara, ada yang perlu saya warning. Jangan menukar Tuhan Yesus dengan apapun, termasuk dengan cinta. Yes, betul ya. Termasuk dengan jodoh. Ya. Jangan menukar. Oh, bapaknya bilang ini anak muda ya. Bukan cuma buat anak muda ya. Anak muda perhatikan. Memang anak muda harus diberi pengajaran yang benar ya. Anak-anak muda, saya ingatkan dalam kasih Tuhan, kalau saat ini kamu sedang dekat dengan seseorang yang tidak seiman, firman ini buat kalian. Ya. Kalau ada seseorang yang sedang mendekati kalian dan kalian tahu orang itu tidak seiman, jangan memberi harapan. Tapi orangnya baik, Bu. Kalau saya melepaskan orang ini, belum tentu saya dapat orang yang sebaik ini. Hei, anak muda, apakah Tuhan kekurangan stok? Ya, Tuhan itu banyak stoknya. Jangan takut. Ya, saya pinjam istilahnya anak saya ya. Anak saya juga mengalami. Dia bilang seperti ini. Ikan di lautan masih banyak, katanya gitu ya. Bukan cuma satu ikan di lautan masih banyak. Ini dilepas nanti dapat ikan yang lain, katanya gitu ya. Nah, jangan hanya terpaku pada satu orang dan kamu tahu itu tidak seiman. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang terbaik yaitu yang takut akan Tuhan. Para orang tua sekarang, bukan cuma buat anak-anak muda, ini para orang tua juga. Kalau ada anak-anak saudara yang mulai dekat dengan seseorang yang tidak seiman, saudara jangan sampai
terlena. Saudara harus memanggil anak saudara, mendudukkan dia, dan menasehati dia di dalam kasih dan kebenaran. Pada waktu saudara menyerahkan anak di hadapan Tuhan, saudara berjanji kan akan mendidik anak-anak saudara di dalam firman Tuhan dan akan mengajarkan mereka untuk beriman kepada Tuhan. Itu tanggung jawab saudara. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada saudara. Jangan bilang begini, anak zaman sekarang Bu, kalau sudah besar, angel dituturi, gak mau dengar orang tua. Selama anak saudara belum berumah tangga, itu tetap ada di bawah asuhan saudara. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari saudara. Sebagai orang tua Kristen, kita harus mendidik anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Nasihati di dalam kasih, tapi tetap tunjukkan kebenaran. Jangan hanya kita ini kasih, ya. Kalau kasih saja, kita akan menjadi orang yang kompromi. Tapi kalau kita ini juga menunjukkan kebenaran, tidak ada kasih, kita jadi diktator nanti ya. Nah, jadi tetap harus di dalam kasih dan di dalam kebenaran. Next. Kita baca Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Ayatnya mirip-mirip ini ya. Yang tadi Yohanes, sekarang Roma 10 ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iya, tayangannya beda, nggak apa-apa. Oke. Itu tadi dari Roma, ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Jadi hari ini kita merenungkan sama-sama angkanya 10, 9, 10 ya. Oke, yang dari Roma. Saya ulang lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa apa? Yesus adalah Tuhan. Saudara perlu mengakui dengan perkataan. Iman itu harus diakui, saudara. Iman tidak bisa kita simpan di dalam hati. Beriman tapi cuma di dalam hati, tidak bisa. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Jangan malu, saudara. Kalau ada orang yang tanya kepada saudara, Ibu Kristen ya? Apa jawab saudara? Yakin? Jangan jawabnya sambil tersipu-sipu malu ya, saudara ya. Nah, kita nggak usah malu. Kalau ditanya, Ibu Kristen? Iya, saya Kristen. Nggak usah sambil malu-malu gitu ya, saudara. Nah, sekarang ini bagiannya anak-anak muda. Anak-anak muda juga dihadapkan pada tantangan yang sama. Kalau di dalam pergaulan kalian ditanya, kamu Kristen ya? Apa jawabmu? Apa jawabmu? Apakah kamu berani? Atau kamu takut? Kalau saya bilang saya Kristen nanti saya dibully. Ya, zaman sekarang ini usum, tahu usum ya? Iya, bullying, ya. Kita akan dibully. Tapi nggak apa-apa nak, kamu dibully, itu biasa. Asalkan kamu dibully bukan karena hal yang lain. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, ya. Jangan dibully, oke.
Misalnya begini saudara. Saudara ini lagi makan bakso di luar. Tempatnya rame gitu. Terus nggak dapat tempat. Akhirnya duduk bareng sama orang lain. Saudara berdoa nggak? Yakin. Bagus sekali. Ya, itu salah satu cara saudara menunjukkan iman di hadapan orang. Bukan sok-sokan ya, tapi memang kita harus mengakui iman kita. Agama lain tidak berdoa. Tapi kalau kita berdoa, orang langsung tahu, oh Kristen, ya. Dan nggak apa-apa, baik-baik saja kok. Kalau kita ditunjuk orang, oh Kristen, iya, oke, aku memang Kristen ya, harus mengakui. Oh yes. Suatu contoh yang lain, misalnya saudara ini dapat BLT, tahu BLT? Nah ya, tahu ya. Nah, tertulis nama saudara, tapi agamanya bukan Kristen. Apa yang saudara lakukan? Bukan namanya. Diam saja atau saudara ngomong ke petugasnya? Iya, saudara harus ngomong ya. Saya Kristen. Nah, ini belum selesai nih. Bukan kalau kita sudah ngomong, masalahnya selesai enggak? Kalau seandainya ya, ini seandainya petugasnya bilang gini, kalau mau dirubah datanya, mau ditulis Kristen, lapor dulu, rubah data dulu, baru nanti sesuai dengan datanya. Kira-kira respon saudara bagaimana? Ya wes gitu ya. Ya wes enggak apa-apa wes gitu ya. Daripada enggak dapat BLT, Bu, gitu ya. Ya, saudara, ini bukan sebuah kebetulan. Ya, ini bukan sebuah salah ketik. Kalau saudara mengalami itu dalam kasus lain, itu sebuah tes dari Tuhan. Tuhan sedang ngetes hati kita. Apakah kita ini lebih memilih mengakui iman kita, atau kita ini pilih yang lain? Apakah saudara tidak berpikir bahwa Tuhan itu sanggup mengganti lebih dari BLT? Pada saat kita ini lulus ujian, Tuhan menguji hati kita. Kamu pilih BLT atau pilih aku? Ketika Tuhan menguji hati kita harus lulus ya saudara. Oke. Jika kita menyangkal Tuhan, ingat saudara, Tuhan juga akan menyangkal kita. Bisa ditayangkan ayatnya, Lukas 12. Coba kita baca supaya kita ingat lagi. Lukas 12 ayat 8. Supaya kita selalu ingat ya saudara. Lukas 12 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, siapa orang yang menyakitkan manusia, anak manusia sebatang kaki dan depan malaikat-malaikat Allah. Next, ayat 9. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Nah, ya, kita sudah tahu ayatnya, kita sudah diingatkan siang hari ini. Next slide. Yang kedua sekarang. Yang kedua, Tuhan tadi mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yang pertama selamat. Sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Masuk dan keluar. Ya. Apa maksudnya? Saudara pernah tahu rumah sesat? Rumah sesat itu ada di tempat wisata biasanya saudara. Ya, kalau kita pergi ke tempat wisata itu ada satu wahana namanya rumah sesat. Ya, kita masuk di dalam lorong, kiri kanannya itu cermin. Jadi kalau kita noleh ke kiri, itu lihat bayangan kita sendiri. Noleh kanan, lihat bayangan kita sendiri.
sendiri. Nah, kalau kita salah masuk lorong, kita masuk lorong yang buntu dan nggak bisa keluar. Nah, itu rumah sesat ya saudara. Atau saudara pernah masuk lift. Nah, tiba-tiba liftnya itu macet, pintunya nggak bisa dibuka. Gimana rasanya saudara? Bingung, panik ya. Nah, tapi di dalam Tuhan Yesus katakan apa? Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan masuk dan keluar. Kamu bisa masuk, kamu juga bisa keluar. Tidak seperti di dalam rumah sesat, bisa masuk, tidak bisa keluar. Atau seperti di dalam lift, bisa masuk, terus pintunya macet, nggak bisa dibuka. Di dalam Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ya, seperti domba-domba. Pada malam hari mereka dibawa masuk ke dalam kandang itu tadi. Mereka berada di tempat yang aman. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami situasi yang gelap. Situasi seperti di malam yang gelap. Kita merasakan kesesakan, sakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin masalah keuangan, atau kita juga mungkin ada yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga. Saudara, malam itu tidak selamanya malam. Malam akan berganti dengan pagi hari. Selama saudara ada di dalam Tuhan Yesus, selama saudara ada di dalam kandang itu, saudara aman. Percaya saja, tenang saja, karena saudara akan bisa melewatinya dan saudara tetap aman. Selama saudara tidak keluar dari kandang, tidak melewati pintu itu, saudara aman. Binatang buas yang dari luar itu tidak bisa masuk karena ada pintu, yaitu Tuhan Yesus. Kita ini tidak tahu ya saudara, dalam kehidupan kita, kita ini tidak tahu ada orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kita. Masa kita tahu? Ada kuasa gelap, kita nggak bisa lihat. Itu seperti binatang buas dari luar. Tapi ketika kita ini ada di dalam kandang, ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita aman. Dan besok paginya, pagi hari, domba-domba akan dibawa keluar dengan gembira. Domba-domba akan dibawa melewati pintu itu dengan aman. Mazmur 121 ayat 8 mengatakan, Ia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Coba ditayangkan Mazmur 121. Kita akan baca ya saudara, Mazmur 121 full. Bukan sekedar kita membaca, tapi biar saudara menerima ini. Saudara terima Mazmur 21 ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu memberikan perlindungan kepada kita. Katamu diganti dengan kataku. Oke? Sudah siap? 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari
sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Next. Yang ketiga sekarang saudara. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan menemukan padang rumput. Ini jaminan dari Tuhan. Barang siapa masuk melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamin ada padang rumput. Seperti ditulis dalam Mazmur 23, ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sebagai domba-dombanya Tuhan, Tuhan itu menjamin ada persediaan, ada padang rumput yang diberikan untuk domba-dombanya. Tuhan bertanggung jawab terhadap hidup saudara dan saya. Sebagai domba-dombanya Tuhan, Tuhan membawa kita ke padang rumput. Kalau domba itu dibawa ke padang rumput, ya saudara, tidak dibawa ke mall, ya. Juga tidak dibawa ke resto kalau domba. Ya. Tuhan menjamin hidup kita itu secukupnya. Bagi domba, secukupnya itu adalah padang rumput. Kalau bagi kita, anak-anaknya, Tuhan juga menjamin secukupnya. Firman Tuhan katakan, 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Itu jaminan dari Tuhan. Tuhan pelihara kita secukupnya. Seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak mengajar kita untuk bermewah-mewah, apalagi berfoya-foya. Tuhan tidak jamin gitu saudara. Tapi kalau secukupnya, itu jaminan dari Tuhan. Anak-anak muda, perhatikan gaya hidupmu. Jangan hedon. Ibu-ibu yang hobi belanja online, ya, tahan diri. Kalau kita lihat barang bagus, murah ini Bu, lagi promo 33 atau 44, biasanya kan gitu ya, yang double gitu, 11, 12, ya. Saudara mesti cek dulu, apakah ini termasuk pemborosan, bukan check out ya, Pak Beli ya. Ini pemborosan atau bukan? Saudara cek, apakah sudah dapat ACC dari Tuhan? Kalau saudara beli itu, uang-uangku kok. Bukan saudara. Setiap rupiah yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kita ingat lagi perjalanan hidup kita. Selama saudara ikut Tuhan, adakah Tuhan mengecewakan? Selama saudara ikut Tuhan, pernahkah kita ini tidak bisa makan? Tidak pernah kan? Kalau dulu ya saudara, gaji sehari 50.000, toh kita bisa hidup sampai saat ini. Dulu anak-anak masih kecil, hidup susah, bayar sekolah, tapi toh bisa dilewati. Itu karena siapa saudara? Karena Tuhan yang memelihara kita. Kalau Tuhan sudah memelihara kita, ingatlah saudara, perjalanan yang berat yang pernah kita lewati, kalau kita melewati bersama Tuhan, ada padang rumput
yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi saudara, kalau saat ini mungkin ada di antara kita yang mengalami keadaan-keadaan sulit, mengalami kesesakan rasanya, ingatlah saudara, kesesakan, keadaan sulit yang kita alami jangan membuat kita kecewa kepada Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan, sebelumnya sudah diingatkan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan, terus akhirnya kita menolak Tuhan. Selama hidup kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan selamanya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Janjinya tidak pernah diingkari. Apa yang pernah dijanjikan itu akan digenapi di dalam hidup kita. Asalkan kita ini ngerti syaratnya. Kita harus ada di dalam Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Karena kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan menjadi pintu di dalam hidup kita. Jaminannya kita akan selamat. Kita akan bisa masuk dan bisa keluar. Kita akan menemukan padang rumput. Next. Menghadapi hari-hari ke depan, saudara, ingatlah ini. Jangan mencari pintu yang lain. Tidak ada jaminan. Kalau saudara mencari pintu yang lain, nggak dijamin saudara. 3 perkara itu tidak ada jaminannya. Jangan lewat pintu yang lain, ya. Nanti tersesat. Yesus Kristus satu-satunya pintu. Amin. Kita akan naikkan pujian Christ is enough. Saya undang musik, WL dan singers. Christ is enough. Kristus cukup bagiku. Christ is enough for me. Ya, lagunya bahasa Inggris tapi saudara pasti sudah pernah mendengar, ya. Kita mau mengatakan dari hati kita, Tuhan, Engkau cukup bagiku. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Refnya saja saya, tidak usah baitnya. Ya, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Segala sesuatu yang aku perlukan is in you. Ada di dalam Engkau.
cukup bagi kami. Segala sesuatu yang kami perlukan di hidup kami ada di dalam Engkau. Kami memutuskan sekali lagi, kami memperbaharui komitmen kami pada hari ini. Kami tetap ada di dalam Engkau. Kami akan tetap mengikut Engkau. Kami tidak akan berbalik arah. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun keadaan yang kami hadapi, situasi apapun yang ada di depan kami, itu tidak akan menggoyahkan kami. Kami akan tetap memegang Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayat kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami padang yang berumput hijau. Engkau menyediakan segala yang kami perlukan dengan ukuran yang cukup untuk kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap berharap kepadamu. Untuk kami ini tidak hidup sembarangan, tapi kami hidup dengan bertanggung jawab terhadap setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini, di siang hari ini Tuhan, Engkau mengajari kami sekali lagi bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menemukan jalan keluar. Kami akan menemukan padang rumput. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu sebelum saya ikuti ibadah pada siang hari ini. Siang hari ini Kau berkati dalam usaha pekerjaan pelayanan kesehatan rumah tangga keluarga kami. Kami berdoa juga untuk mereka yang hari ini berhalangan hadir. Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para pelayan-Mu siang hari ini. Kau berkati Ibu Sekti Wulandari yang sedang melayani firman-Mu pada siang hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus dan pelayanannya semakin pagi urapi. Kau berkati suaminya, anaknya. Kau berkati dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam pekerjaan anaknya Tuhan Yesus. Kau berkati senantiasa. Kau berkati
Ibu Umi yang sudah memimpin sebagai worship leader, Kau berkati yang pelayanannya, Kau berkati Ibu Tanti dan saudara Andrea sudah melayani sebagai singer, Kau berkati dalam pelayanan mereka. Kau berkati saudari Yohana Indah yang sudah melayani sebagai operator LCD, Kau berkati Pak Ivan yang sudah melayani sebagai operator sound mixer, Kau berkati Ibu Sumiati dan Ibu Tati yang sudah melayani sebagai kolektor. Kau berkati pelayanan mereka satu persatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati para pemain musik, Kau berkati pemain piano Saudara Melody, Kau berkati pemain gitar listrik Saudara Bima, pemain bass Saudara Yoel, pemain drum Saudara Yosua Lewi. Kau berkati kami Tuhan Yesus, berkati pelayanan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya untuk mereka yang sakit saat ini, Kau berkati, Kau sembuhkan Pak Rodolf yang saat ini sakit, dengan tangan-Mu penuh kuasa menjamah, memulihkan dan menyembuhkan Pak Rodolf Tuhan Yesus Kristus. Dan Ibu Esther Bibin Tuhan Yesus Kristus, Kau jamah pulihkan kakinya supaya dia bisa kembali beribadah Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati kiranya tangan-Mu penuh kuasa yang menjamah mereka yang saat ini sedang sakit. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus, kira belum memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kamu usirkan segala sakit penyakit, kamu usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mereka sudah menerima kesembuhan daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Bapak Pendeta Yusuf yang melayani sebagai guru sekolah minggu. Kau berkati dalam pelayanan mereka. Kau berkati tangan yang memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Kau tutup bungkus kami semua lupa saudaramu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, mata benda, perjalanan kami. Jauhkan kami dari segala malapetaka, kecelakaan depan saya penyakit orang jahat, dari segala gangguan selama proses kegelapan, dari segala mecisan, dari segala balik panah kesilapan. Jauhkan kami dari wabah corona, dari bahaya banyak menular, dari mati karena maut. Supaya Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, penjagaan, perlindungan, masyarakat dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penuntun Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan dari kerajaan-Mu, di bumi seperti surga. Makan kami secukupnya,